memelihara hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Yes. Mari jemaat Tuhan, ambil saat teduh dan menyembah Dia, mensyukuri segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tuhan menolong kita sampai saat ini. Bahkan Tuhan menjauhkan kita dari setiap mara bahaya. Karena kita percaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar Tuhan terus menuntun langkahnya. Terima kasih Tuhan. Mari mulai sembah Dia, ucapan syukur bagi Dia. Haleluya. Oh Jesus, ini hidup kami Tuhan. Urapi kami Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat suara, mari sama-sama sembah Dia. Yesus yang telah memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau ajaib bagi kami. Kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tuhan urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Berkumpul dengan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Jika hari ini kami boleh menyembah Engkau dalam puji-pujian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jalan hidup orang benar pasti diserangi oleh firman Tuhan. Amin. Jalan hidup. jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Thank you Jesus. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar. Sama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah.
apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. thank you Dan Jesus. membangunkan, Kau membangunkan kami. dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. puji nama Tuhan. Orang benar Haleluya. selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Yes. Mari kita bersuka cita. Sama-sama tepuk tangan. Yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Mari bersuka cita. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Amin. takkan patah semangatku, Semangat kan hilang kekuatan karena ada Tuhan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Sukacita Bapak Ibu. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergolak. Terima sukacita Tetap bersuka cita. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Jangan patah semangat. Takkan hilang kekuatan. Bersuka cita. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Bersukacita Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara bersukacita apapun keadaan kita saat ini. Saya percaya bahwa kita menyembah Tuhan, bersukacita di hadapannya. Amin. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan masih ada dan sanggup menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan.
Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Yesus. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyatakan dengan segenap hati. Ku rasakan kuasa yang tak masih ada Tuhan yang menolong kita. Yakini firman Tuhan. Oh, Dia menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Hadir di sini Tuhan. Di rumah kami, di keluarga kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
Haleluya. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di rumah kami Tuhan. Terpuji namamu, kami bersyukur. Kami yakin bahwa ada mujizat bagi kami. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Jemaat GSJ Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ketiga bulan Januari ini. Di dalam kalender yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, bulan Januari ditetapkan sebagai bulan di mana kita harus memfokuskan diri pada satu topik. Topik tersebut adalah doa. Dan secara khusus pada minggu ini di gereja-gereja di seluruh Indonesia diadakan semacam selebrasi doa. Jadi amatlah tepat apabila pada hari ini saya juga ingin menyampaikan sebuah topik yang terkait dengan doa dalam khotbah saya pada hari ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah bagian di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tema dari khotbah saya pada hari ini adalah doa yang besar kuasanya. Doa yang besar kuasanya. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini, kita diberitahu akan adanya sebuah doa yang besar kuasanya. Dalam bahasa Inggris kerap kali digunakan kata yang lain untuk doa yang besar kuasanya ini. Beberapa penerjemah menerjemahkannya dengan kata effective prayer, doa yang efektif. Lalu pertanyaannya adalah, doa yang efektif itu supaya bisa terjadi itu harus seperti apa? Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan 3 elemen yang perlu kita miliki agar kita bisa mengalami doa yang efektif atau doa yang besar kuasanya itu. Mari kita lihat elemen yang pertama. Doa yang besar kuasanya adalah doa yang dipanjatkan pada alamat yang benar. Doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang dipanjatkan pada, dalam tanda kutip, alamat yang benar. Perhatikan di dalam ayat yang ke-17. Yang digarisbawahi oleh Yakobus bukanlah gambaran Elia sebagai manusia yang luar biasa, extraordinary man, bukan itu. Yang digarisbawahi oleh Yakobus adalah Elia sebagai manusia biasa seperti kita. Manusia yang punya kelemahan, manusia yang punya kekurangan, manusia yang imannya tidak selalu berada dalam posisi yang stabil. Tidak. Kalau kita lihat di dalam story, di dalam kisah-kisah yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, kita pun berjumpa dengan pengalaman-pengalaman di mana Elia pun pernah mengalami masa-masa di mana imannya seperti berada dalam titik nadir. Sehingga suatu waktu dia pernah mengundurkan diri untuk sementara waktu di dalam pelayanan. Karena merasa tidak berdaya, karena merasa sendirian.
Sebelum Tuhan kemudian menguatkan Elia, sebelum Tuhan menyegarkan Elia, sehingga nantinya dia akan kembali lagi untuk menjalani tugasnya sebagai Nabi Allah. Yakobus menggarisbawahi bahwa Elia adalah manusia biasa, seperti Anda, seperti saya. Yang membuat doa Elia luar biasa bagi Yakobus bukanlah oleh karena Elia itu nabi yang luar biasa, bukan. Jadi apa yang membuat doa Elia itu luar biasa? Jawabnya sederhana. Allah. Kepada siapa Elia berdoa, itulah yang membuat perbedaan. Nah, perhatikan di dalam kisah-kisah perjanjian lama. Memang Yakobus di sini tidak mencatatnya. Memang Yakobus di sini tidak membuat kutipan langsung dalam sebuah peristiwa yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita melihat bagaimana ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Dan di sana ada semacam kontes. Elia meminta agar nabi-nabi Baal menaruh lembu. Dan kemudian nabi-nabi itu diminta oleh Elia untuk berseru kepada ilah mereka. Dan kita lihat di dalam catatan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18, bagaimana nabi-nabi Baal tersebut bersusah payah. Bahkan sampai menore-nore tubuh mereka dengan pisau. Sampai tubuh mereka berdarah-darah, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi pada korban bakaran tersebut. Namun apa yang kita lihat? Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, kita melihat sesuatu yang spektakuler. Elia membangun mezbah. Di sana ditaruh korban bakaran, dan bukan itu saja. Elia kemudian memerintahkan supaya 4 buyung air disiramkan pada korban bakaran tersebut. Bukan 1 kali, sampai 3 kali. Sehingga akhirnya seperti terbentuk parit saking banyaknya air yang ada di tempat itu. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Dan kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37, di sana kita berjumpa dengan sebuah doa yang sangat sederhana. Elia berkata, "Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, kemudian tercatat hal seperti ini. "Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya." Kita melihat sebuah doa yang simpel, sebuah doa yang sederhana. Namun Allah menjawabnya dengan suatu yang spektakuler, bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh 450 nabi Baal. Mereka berseru, mereka berteriak, mereka melakukan aksi pengorbanan diri, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi di sana. Doa mereka tidak efektif, doa mereka tidak besar kuasanya. Sementara kita melihat di sini doa Elia adalah doa yang sangat besar kuasanya. Apa yang menjadi faktor pembeda di sini? Yang menjadi faktor utama, yang menjadi pembeda di sini adalah kepada siapa mereka berdoa. Nabi-nabi Baal berdoa kepada ilah Allah yang tidak berdaya, Allah yang tidak berkuasa. Sementara Elia berdoa kepada Allah yang penuh kuasa, dan bukan saja Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Inilah kebenaran luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya seperti saya, seperti Anda, memiliki bukan saja Allah yang hidup,
tetapi juga Allah yang penuh kasih. Dan bukan saja Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang penuh kuasa. Dan faktor pembeda inilah yang membuat doa kita besar kuasanya. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu waktu ada seorang pendeta namanya Tony Campolo. Sebelum dia berkhotbah di sebuah sekolah Alkitab Pentakosta, dia minta didoakan oleh beberapa orang. Ada 8 orang kemudian mendoakan dia. Dan Tony Campolo merasakan kepalanya seperti, ya kalau sudah lihat, orang-orang Pentakosta itu kan suka menumpangkan tangan di atas kepala. Tony Campolo ini bukan orang Pentakosta. Dan dia merasa juga nggak nyaman, kepalanya dipegangi, doanya begitu lama. Namun ada sesuatu yang menarik. Dari 8 orang yang berdoa ini, ada 1 orang yang berdoa dengan kalimat-kalimat yang agak aneh. Dia tidak mendoakan Tony Campolo, namun dia mendoakan orang lain. Doanya berbunyi seperti ini. Tuhan, ada 1 orang yang namanya Charles Sosfus. Hari ini dia bermaksud untuk meninggalkan istri dan ketiga anaknya. Tuhan, tolong lakukan intervensi. Ini yang mengagetkan Tony Campolo. Seharusnya orang itu berdoa untuk saya. Tapi kenapa kok dia mendengar dia berdoa untuk orang lain? Sesudah ibadah selesai, Tony mengambil mobilnya dan kemudian dia bermaksud untuk pulang ke tempat tinggalnya yang berada di kota yang lain. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ada seseorang yang bermaksud menumpang. Dia menghentikan mobilnya, mempersilahkan orang tersebut masuk, dan kemudian Tony melanjutkan untuk menyetir mobilnya. Setelah beberapa menit, Tony memperkenalkan dirinya. Nama saya Tony Campolo. Dan orang tersebut menjawab, nama saya Charlie Stoltz. Kaget dia. Wow. Mendengar nama Charlie, Campolo langsung membalikkan arah dari mobilnya. Dan Charlie kaget melihat perilaku daripada pendeta Tony Campolo ini. Dan kemudian dia bertanya, Papa, ada apa? Kenapa kok Bapak tiba-tiba mengubah arah? Dan Tony menjawab, kamu punya istri dan 3 anak bukan, yang sedang kau tinggalkan. Orang tersebut kaget luar biasa. Sekarang kamu kembali ke rumah. Ku antar kamu kembali ke rumah. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari di dalam sebuah story yang sangat sederhana ini? Kita melihat ada seorang pendeta dengan doa yang sangat sederhana. Tapi doa itu didengarkan oleh Allah yang hidup, oleh Allah yang peduli. Dan bukan saja Allah yang hidup, Allah yang peduli, tapi Allah yang penuh kuasa, yang mampu berkarya dengan cara-cara yang tidak terduga, cara-cara yang bahkan mengagetkan hati umatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, inilah hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang peduli, kita punya Allah yang penuh dengan kuasa. Dan kepadanya lah kita berdoa. Kepadanya lah kita curhat segala kebutuhan kita, segala keluh kesah kita. Dan inilah yang membuat doa orang percaya itu berkuasa. Bukan semata-mata oleh karena pribadi kita, walaupun ada faktor di dalam diri sang pendoa, namun faktor utama yang membuat doa itu penuh kuasa adalah kepada siapa kita berdoa. Sekali lagi, elemen yang pertama
dari doa yang penuh kuasa adalah doa tersebut dipanjatkan pada alamat yang benar. Mari kita lihat hal yang kedua. Doa yang penuh kuasa itu perlu elemen ini. Doa yang penuh kuasa itu terpancar dari kehidupan yang benar. Kalau Anda ingin mengalami doa yang penuh kuasa, doa yang efektif, Anda perlu punya kehidupan yang benar. Perhatikan ayat yang ke-16. Di sana Yakobus mengingatkan komunitas orang beriman untuk saling mengaku dosa sebagai prasyarat untuk mengalami doa yang penuh kuasa ini. Yang hendak digarisbawahi oleh Yakobus di sini adalah doa yang penuh kuasa itu akan terjadi bila si pendoa memiliki kehidupan yang benar, memiliki hubungan yang benar secara vertikal dengan Tuhan, memiliki hubungan yang benar secara horizontal dengan rekan-rekan yang lain. Doa yang penuh kuasa perlu elemen ini, saudara-saudara sekalian. Jikalau kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Demikian pula jikalau kita memiliki dosa, memiliki hubungan yang tidak benar dengan sesama kita, itu yang kerap kali menjadi penyebab kenapa doa-doa kita belum dijawab. Suatu waktu seorang rekan saya yang melayani sebagai pelayan Injil di gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Timur mengunjungi seorang jemaat, seorang wanita yang sudah cukup lama lumpuh, tidak bisa berjalan, duduk di atas kursi roda. Wanita itu tentunya sudah bertahun-tahun lamanya berdoa mohon agar kuasa Tuhan turun atas hidupnya, memulihkan kekuatan kakinya sehingga dia bisa berjalan seperti orang-orang normal. Dan ketika teman saya mengunjungi wanita itu, teman saya digerakkan oleh Roh Tuhan untuk berkata sesuatu. Teman saya berkata, "Ibu, apakah ibu punya kepahitan yang luar biasa kepada orang yang dekat dengan ibu?" Padahal teman saya ini tidak tahu hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadi ibu tersebut. Itu hanya dorongan dari Roh Allah yang mendorong dia untuk berkata-kata seperti itu. Dan ibu tersebut agak kaget mendengar kata-kata tersebut terlontar dari teman saya ini. Dan kemudian dengan terus terang dia mengaku, "Saya punya kepahitan yang luar biasa kepada suami saya. Dia tidak setia dengan janji perkawinan kami." Itu yang membuat saya tertekan. Itu yang membuat saya kecewa luar biasa ketika mengetahui suami saya selingkuh dengan wanita yang lain. Saya benci sama suami saya. Saya marah, kecewa dengan suami saya sampai detik ini. Dan kemudian teman saya mengatakan, "Apakah ibu mau dipulihkan?" Dan ibu tersebut menjawab, "Tentu saja, saya mau dipulihkan. Kalau ibu mau dipulihkan, ibu harus belajar untuk mengampuni suami ibu. Dan ibu harus minta pengampunan kepada Tuhan.
oleh karena punya kepahitan yang luar biasa, punya kebencian yang luar biasa, terlepas dari perilaku orang tersebut yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, ibu tersebut bersedia untuk mengampuni suaminya. Dan itulah yang menjadi awal dari pemulihan ibu tersebut. Beberapa waktu kemudian, ibu tersebut pulih. Dia tidak lagi berada di atas kursi roda. Dia bisa berjalan normal seperti kebanyakan orang lainnya. Dan saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar sesuatu. Kehidupan yang benar menjadi salah satu kunci untuk mengalami doa yang efektif, untuk mengalami doa yang penuh kuasa. Itulah sebabnya sekali lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat di dalam ayat yang ke-16 ini. Yakobus mengingatkan supaya kita saling mengaku dosa. Artinya, kita diminta untuk mengevaluasi diri kita. Kita diminta untuk menilai diri kita sendiri di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Di dalam terang kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dan Roh Kudus mengingatkan kita, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi kunci dari doa yang penuh kuasa. Mari kita lihat sekarang elemen yang ketiga dari doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa tersebut perlu elemen yang ketiga ini. Doa tersebut perlu dilakukan dengan sikap yang dalam tanda kutip benar. Sikap yang benar di sini adalah sikap yang penuh dengan kesungguhan. Doa tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita kembali ke Yakobus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Menarik sekali kalau kita perhatikan bagian yang kita baca ini. Yakobus 5 ayat 17 di dalam teks aslinya. Di dalam bahasa Yunani dituliskan kata proseuge, proseusato. Terjemahan harafiahnya, terjemahan literalnya adalah berdoa dengan doa. Wah, berdoa dengan doa. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu ini adalah suatu majas atau suatu gaya bahasa yang disebut dengan nama tautologi. Tautologi adalah gaya bahasa yang dipergunakan untuk menegaskan atau menguatkan makna. Contoh tautologi di dalam bahasa sehari-hari kita jumpai di dalam kalimat berikut. Aku akan selalu ada di sampingmu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis. Saudara perhatikan, suka, duka, tawa dan tangis. Ada penguatan di sini. Jadi ketika Yakobus menuliskan kalimat Elia berdoa dalam doa, berdoa dengan doa, kalau diterjemahkan secara literal, yang dimaksudkan di sini adalah Elia itu sungguh-sungguh berdoa. Baik dalam frekuensi, kalau kita berbicara frekuensi ini, berbicara mengenai kuantitas. Banyaknya doa, lamanya doa, dan juga dalam intensitas, kesungguh-sungguhan dan keseriusannya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia berdoa dengan tekun. Jadi terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tampaknya sudah tepat ketika menerjemahkan kata proseuge, proseusato dengan kata berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat ketika
doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Elia berdoa agar langit tertutup. Selama 3,5 tahun langit tertutup. Dan ketika Elia berdoa agar langit terbuka, hujan turun, maka dikatakan maka langit pun terbuka dan hujan pun turun. Jadi jelaslah bagi kita, doa yang penuh kuasa itu bukan saja pertama-tama mengandung elemen, punya alamat yang benar, dipanjatkan kepada pribadi Allah yang hidup, yang penuh kasih, yang penuh kuasa. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua, terpancar dari kehidupan yang benar. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah doa yang penuh kuasa itu membutuhkan kesungguh-sungguhan, keseriusan, ketekunan di dalam doa. Jadi ketika kita berdoa dengan tekun, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Kuasa Allah dinyatakan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Di ujung dari khotbah ini, saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Berdoa. Bahkan ketika saat-saat ini Anda sedang dihimpit oleh permasalahan yang luar biasa, sedang ditindas oleh beban yang berat, dan Anda merindukan kelepasan, Anda merindukan pertolongan dari Tuhan, Anda merindukan kekuatan dari Tuhan yang membuatmu sanggup untuk mengangkat beban tersebut. Berdoalah dan milikilah doa yang penuh dengan kuasa. Dan kita tahu doa yang penuh dengan kuasa tersebut mengandung 3 elemen penting. Yang pertama, doa tersebut harus dipanjatkan pada alamat yang benar, kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan doa tersebut harus terpancar dari kehidupan yang benar. Kalau ada dosa-dosa yang kita buat di hadapan Tuhan, sehingga mengganggu hubungan vertikal kita dengannya, kita mohon ampun. Jika ada dosa-dosa yang kita buat kepada sesama kita, kita mohon ampun agar kehidupan kita dinyatakan benar. Dan yang ketiga, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun. Dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tekun adalah doa yang dihargai oleh Tuhan. Saya tutup khotbah saya dengan 2 kutipan. Kutipan yang pertama ditulis oleh E.M. Bounds. Dia mengatakan kalimat seperti ini: 4 things let us ever keep in mind. God hears prayer. God heeds prayer. God answers prayers. And God delivers by prayer. E.M. Bounds menulis kalimat seperti ini. 4 hal yang seharusnya terus kita ingat. Tuhan mendengar doa. Tuhan memperhatikan doa. Tuhan menjawab doa. Dan Tuhan memberikan kelepasan melalui doa. Kutipan yang luar biasa, bukan? Yang kedua, kutipan yang dibuat oleh seorang yang namanya Edwin Harvey. Dia menulis kalimat seperti ini: a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Edwin Harvey menulis, 1 hari tanpa doa adalah 1 hari tanpa berkat. Dan 1 kehidupan tanpa doa adalah 1 kehidupan tanpa kuasa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di tengah-tengah selebrasi doa yang dirayakan oleh seluruh gereja sidang jemaat Allah pada hari ini, kami diingatkan akan pentingnya berdoa dan kami diarahkan untuk mengalami doa yang efektif, doa yang penuh dengan kuasa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi sekedar pendengar-pendengar firman, namun biarlah kami digerakkan oleh Roh Kudus, dibimbing oleh firman Allah yang hidup, akan menjadi pelaku-pelaku dari firman. Berkatilah seluruh jemaat El Roy, dan namamu berdoa supaya ada kebangunan doa di antara seluruh jemaat El Roy. Dan hamba-Mu yakin ketika kebangunan doa terjadi, maka gereja kami bukan saja akan menjadi gereja yang diberkati, jemaat kami bukan saja akan menjadi jemaat yang diberkati, namun juga jemaat yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita tetap ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Terlepas dari kekurangan-kekurangan di dalam ibadah online ini, kami tahu Engkau melihat hati dan kesungguhan kami. Ketika kami bersungguh-sungguh di dalam ibadah ini, Engkau akan memberkati kami. Tuhan, di ujung dari ibadah online pada hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah perlindungan Allah turun di atas seluruh jemaat-Mu dalam masa-masa pandemi ini. Beri imunitas lebih. Sehingga di dalam masa-masa pandemi ini tidak akan ada lagi jemaat-Mu yang terpapar oleh COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa agar di dalam masa-masa pandemi, krisis seperti ini, berkat Tuhan turun selalu di dalam kehidupan dan rumah tangga jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Sekarang jemaat El Roy, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.